Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zikri Al-Hadi SIPMA selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan dan presentasi ilmiah. Perkenalkan, nama saya Sri Permata Putri dengan NIM 240423883. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai implementasi good governance dalam pelayanan publik di Indonesia. Nah, langsung saja masuk ke dalam bagian latar belakang dari materi ini, yaitu good governance merupakan paradigma utama dalam reformasi administrasi publik di Indonesia sejak era reformasi tahun 1998. Konsep ini muncul sebagai respon terhadap berbagai permasalahan birokrasi seperti korupsi, inefisiensi, dan rendahnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik menjadi indikator penting dalam menilai kualitas kerja pemerintah. Masyarakat menilai keberhasilan pemerintah dari kemampuan dalam memberikan layanan yang cepat, mudah, dan adil. Namun, dalam praktiknya, pelayanan publik di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, sepertinya prosedur yang masih berbelit, waktu pelayanan yang lama, serta adanya pungutan liar. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip good governance dengan realitas pelayanan publik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukannya upaya untuk memperkuat implementasi good governance guna untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Materi yang pertama yaitu konsep good governance. Menurut United Nations Development Program, good governance merupakan tata kelola pemerintahan yang dijalankan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Karakteristik utama good governance yaitu meliputi partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Materi yang kedua yaitu konsep pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh pemerintah, yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Pelayanan publik merupakan wujud tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat sehingga pelaksanaannya harus memenuhi prinsip kemudahan akses, kejelasan prosedur, serta kepastian waktu dan biaya. Kualitas pelayanan publik itu dapat diukur berdasarkan kemampuan penyelenggara dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Menurut Rinaldi, kualitas pelayanan publik itu meliputi 5 dimensi, yaitu pertama ada reliability atau keandalan, yang kedua ada responsiveness, daya tangkap, yang ketiga ada assurance atau jaminan, yang keempat ada empati, dan yang kelima ada tangibles atau bukti fisik, sebagaimana itu indikator dalam menilai mutu pelayanan. Materi selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam bagaimana sih implementasi good governance dalam pelayanan publik di Indonesia. Nah, yang pertama masuk yaitu ada reformasi birokrasi melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, yang dimana ini mencakup perubahan pada sistem organisasi, tata laksana, sumber daya manusia, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang kedua, adanya penerapan pelayanan terpadu satu pintu atau disebut PTSP, yang dimana ini mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan dalam satu sistem untuk menjederhanakan prosedur dan mengurangi praktik birokrasi yang berbelit. Yang ketiga, ada digitalisasi pelayanan publik atau e-government melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dikenal dengan SPBE. Hal ini diterapkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kemudahan akses layanan bagi masyarakat. Yang keempat,
Ada penguatan akuntabilitas kinerja melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau SAKIP. Ini berguna untuk memastikan setiap instansi bertanggung jawab atas kinerja dan hasil pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai faktor penghambat implementasi good governance. Pada bagian ini akan dijelaskan berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi good governance. Yang pertama, budaya birokrasi yang masih bersifat paternalistik dan feodal sehingga ini menghambat inovasi serta menurunkan daya tanggap aparatur dalam menjalankan pelayanan publik. Kedua, kapasitas sumber daya manusia yang masih belum merata, terutama dalam penguasaan teknologi informasi yang dimana itu untuk mendukung pelayanan berbasis digital. Yang ketiga yaitu kelembagaan dan regulasi yang belum optimal, ditandai dengan tumpang tindih aturan dan lemahnya koordinasi antar instansi. Keempat, partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam pengawasan pelayanan publik serta keterbatasan literasi digital di beberapa daerah. Berikut beberapa strategi penguatan implementasi dalam good governance. Yang pertama yaitu peningkatan kapasitas aparatus sipil negara melalui pelatihan berbasis kompetensi, khususnya dalam kemampuan pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi. Kedua, dapat dilakukan penguatan akuntabilitas dan transparansi melalui keterbukaan informasi publik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan. Yang ketiga, dapat dilakukan percepatan transformasi digital dengan pengembangan layanan berbasis teknologi yang terintegrasi dan perluasan akses bagi masyarakat. Dan yang terakhir, dapat dilakukan reformasi budaya birokrasi melalui penanaman nilai integritas, profesionalisme, serta orientasi pada pelayanan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa implementasi good governance dalam pelayanan publik di Indonesia telah dilakukan di berbagai kebijakan seperti reformasi birokrasi, penerapan pelayanan terpadu satu pintu, digitalisasi layanan melalui SPBE, serta penguatan akuntabilitas melalui SAKIP. Namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan baik dari aspek budaya, kelembagaan maupun partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan yang komprehensif melalui peningkatan kapasitas aparatur, penguatan transparansi dan akuntabilitas, percepatan transformasi digital, serta reformasi budaya birokrasi berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.